Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai rumus LP atau legitima porsi dan perhitungan LP. Pada pertemuan yang ketiga telah kita bahas mengenai pengertian LP atau legitima porsi. Ini merupakan kelanjutannya, seperti apa rumus LP dan bagaimana melakukan perhitungan LP atau legitima porsi. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang apa yang dinamakan legitima porsi atau bagian mutlak, saya berikan satu perbandingan antara ketentuan di dalam KUH Perdata dan ketentuan di dalam hukum waris Islam. Antara ketentuan dalam KUH Perdata dengan hukum waris Islam dapat dibandingkan pengaturannya mengenai bagaimana perlindungan ahli waris terhadap adanya tindakan pewaris yang kemungkinan atau yang dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, baik tindakan pewaris yang dilakukan melalui hibah ataupun melalui surat wasiat. Sekali lagi, ketentuan mengenai LP ini adalah bentuk perlindungan undang-undang kepada para ahli waris dengan adanya kemungkinan tindakan pewaris yang bisa merugikan atau menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, baik tindakan yang dilakukan melalui hibah atau pemberian semasa hidupnya pewaris maupun tindakan-tindakan pemberian-pemberian yang dilakukan melalui surat wasiat. Dalam KUH Perdata ada aturan yang disebut dengan legitima porsi yang diatur mulai pasal 913. Kalau kita bandingkan ketentuan di dalam hukum waris Islam, di sana tidak ada istilah legitima porsi, tapi yang ada adalah pembatasan kewenangan pewaris membuat wasiat supaya tidak merugikan para ahli waris. Nah, kalau kita istilah LP ini kita terapkan di dalam hukum waris Islam, maka pembatasan itu bisa dikatakan sama. Kita pinjam istilah legitima porsi untuk memahami ketentuan di dalam hukum waris Islam. Dalam KUH Perdata ada pembatasan, dalam hukum waris Islam juga ada pembatasan mengenai kewenangan pewaris untuk membuat wasiat yang berkaitan dengan harta warisan tertentu. Ketentuan mengenai LP pada pembahasan sebelumnya sudah kita bicarakan. Yang namanya LP adalah bagian dari harta warisan yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hukum waris Islam juga ada ketentuan bagian tertentu dari harta warisan yang dilindungi oleh hukum waris Islam.
Bagian yang dilindungi ini tentunya untuk kepentingan ahli waris. Bagian yang tidak dilindungi oleh undang-undang kita sebut sebagai bagian bebas. Di luar bagian yang dilindungi undang-undang kita namakan bagian bebas. Nah, berapa besarnya bagian LP dan berapa besarnya bagian bebas antara ketentuan KUH Perdata berbeda dengan ketentuan di dalam hukum waris Islam. Bedanya di mana? Dalam hukum waris Islam, besarnya pembatasan kewenangan pewaris untuk membuat surat wasiat, atau kalau kita pinjam istilah LP dalam KUH Perdata, besarnya sudah definitif, sudah ditentukan, yaitu sebesar 2/3 warisan. Jadi didasarkan pada suatu dasar hukum bahwa seorang pewaris hanya boleh mewasiatkan kepada orang lain selain ahli waris paling banyak 1/3 warisan. Maka di dalam memahami ketentuan dalam hukum waris Islam ini, bagian bebas dalam hukum waris Islam adalah 1/3 bagian, sedangkan bagian LP-nya 2/3 bagian, 2/3 warisan. Ini sudah ketentuan yang bersifat definitif. Berbeda halnya di dalam KUH Perdata. Besarnya bagian bebas dan besarnya bagian LP tidak ditentukan secara definitif seperti halnya di dalam hukum waris Islam, tetapi bervariasi. Kita lihat rumusnya, ada angka setengah, ada angka 2/3, bisa juga 3/4 kali bagian ab intestat. Bagian ab intestat adalah bagian yang mestinya diterima para ahli waris dalam pewarisan undang-undang. Misal, seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang anak sebagai satu-satunya ahli waris. Sekali lagi, kita misalkan seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan satu-satunya ahli waris adalah seorang anak. Anak ini nanti termasuk orang yang berhak atas bagian legitimo porsi. Dia termasuk legitimaris. Karena anak tadi adalah satu-satunya ahli waris, maka bagian ab intestatnya adalah seluruh warisan. Berapa besar bagian LP-nya anak tadi? Nanti kalau kita sudah mempelajari tentang rumus LP anak, kalau anaknya 1, maka LP-nya adalah setengah kali bagian ab intestat. Kalau anaknya 2 anak, pewaris meninggalkan 2 orang anak, LP-nya 2/3 kali bagian ab intestat. Kalau pewaris meninggalkan anak lebih dari 2, maka besarnya LP adalah 3/4 kali bagian ab intestat. Nah, dari ketentuan ini menunjukkan bahwa besarnya LP bisa setengah, bisa 2/3, bisa 3/4 kali bagian ab intestat, bukan kali harta warisan. Kalau dalam hukum waris Islam, bagian LP 2/3 kali atau 2/3 dari total warisan. Bagian bebasnya 1/3 dari total warisan. Kalau di dalam hukum waris KUH Perdata, angka setengah, angka 2/3, 3/4
tidak dikalikan seluruh warisan, tetapi dikalikan hak bagiannya dalam pewarisan undang-undang. Hak bagian para ahli waris dalam pewarisan undang-undang. Jadi perbedaan pertama antara ketentuan LP dalam KUH Perdata dengan hukum waris Islam. Kalau dalam hukum waris Islam, besarnya LP sudah definitif ditentukan. Sedangkan di dalam KUH Perdata, besarnya LP ini digantungkan siapa yang menjadi legitimaris atau berapa jumlah legitimarisnya. Kalau legitimarisnya itu seorang anak, besarnya tergantung jumlah anak. Anaknya 1, LP-nya setengah kali bagian ab intestat. Anaknya 2, LP-nya 2/3 kali bagian ab intestat. Anaknya lebih dari 2, LP-nya 3/4 kali bagian ab intestat. Nah, yang kedua berkaitan dengan siapa yang dilindungi. Siapa yang berhak atas bagian LP? Ini ada perbedaan. Kalau dalam hukum waris Islam, yang dilindungi oleh undang-undang adalah semua ahli waris. Tidak menunjuk ahli waris tertentu. Pokoknya semua ahli waris mempunyai hak atas perlindungan berdasarkan LP. Sedangkan di dalam hukum waris KUH Perdata, tidak semua ahli waris berhak atas bagian LP, tetapi hanya ahli waris atau keluarga sedarah yang berada dalam garis lurus, baik garis lurus ke atas ataupun ahli waris dalam garis lurus ke bawah, termasuk para anak-anak atau keturunan luar kawin. Mudah-mudahan dengan adanya pembedaan atau perbandingan kedua ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan di dalam hukum waris Islam, para mahasiswa menjadi lebih paham dan bisa mengerti atau memahami apa yang dimaksud dengan legitime porsi. Sekarang kita bicarakan tentang rumus atau besaran LP. Mengenai ketentuan tentang besarnya LP diatur di dalam 3 pasal. Yang pertama, pasal 914 ini mengatur mengenai LP anak. LP anak, LP keturunan. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah. LP anak ini besarnya tergantung jumlah anak. Kalau anaknya 1, LP-nya adalah setengah kali bagian ab intestat. Kalau anaknya 2, LP-nya 2/3 kali bagian ab intestat. Kalau anaknya lebih dari 2, LP-nya 3/4 kali bagian ab intestat. Pasal 914 mengatur mengenai LP anak yang rumusnya bervariasi tergantung jumlah anak. Lalu pasal 915 ini mengatur mengenai LP orang tua dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Sekali lagi, pasal 915 mengatur mengenai LP-nya orang tua dan semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. LP orang tua dan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas besarnya sama, yaitu sebesar
setengah bagian kali bagian ab intestat. Setengah bagian kali bagian ab intestat. Yang ketiga yang diatur dalam pasal 916 ini mengenai LP anak luar kawin. Rumusnya sama dengan LP orang tua, yaitu setengah kali bagian ab intestat. Kita lihat di dalam rumus LP ini merupakan angka sebanding tertentu selalu dikalikan dengan bagian ab intestat. Apa itu bagian ab intestat? Bagian ab intestat adalah bagian warisan menurut undang-undang atau bagian yang mestinya diterima para ahli waris undang-undang apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat dan tidak memberikan hibah semasa hidupnya. Dalam pengertian, apabila harta warisan utuh berapa yang mestinya diterima para ahli waris undang-undang, berapa bagian yang mestinya diterima oleh para legitimaris tadi, dalam hal warisan utuh tidak dikurangi berdasarkan hibah dan tidak dikurangi dengan adanya wasiat. Selanjutnya, mengingat bahwa dalam rumus menghitung LP selalu dikalikan dengan bagian ab intestat, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, di dalam mempelajari tentang hukum waris testamenter, khususnya di dalam mempelajari LP, jangan sampai para mahasiswa lupa atau belum memahami tentang pembagian warisan menurut undang-undang yang sudah kita bahas di dalam materi mengenai dalam perkuliahan awal pada materi UTS. Di sana dibahas tentang pewarisan undang-undang. Materi itu bagaimana menghitung warisan dalam pewarisan undang-undang, jangan sampai lupa, karena itu nanti menjadi dasar di dalam menghitung LP dan seterusnya. Jadi materi sisipan tentang pewarisan undang-undang tetap harus dipahami, karena nanti juga tetap akan dibahas. Ketika kita akan menghitung LP, selalu dasarnya adalah berapa bagian yang mestinya diterima ahli waris tadi dalam pewarisan menurut undang-undang. Dari ketiga ketentuan pasal 914, 915, 916 LP anak, dalam pengertian LP anak termasuk LP para keturunan anak, LP-nya cucu dan seterusnya. Tetapi dalam menghitung LP cucu, LP anaknya cucu atau cicit dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah tetap berpegang pada LP anak. Jadi tidak dihitung berdasarkan jumlah cucu atau jumlah cicit, tapi dihitung berdasarkan jumlah anak. Dari ketentuan pasal 914, 915 dan 916 LP anak, LP orang tua, LP anak luar kawin, di sini hanya terdapat 3 angka, setengah, 2/3 dan 3/4. Semuanya dikalikan bagian ab intestat. Tolong rumus-rumus ini harus dipahami oleh para mahasiswa, ya. Nanti ketika Anda mendapatkan tugas untuk menghitung LP, jangan sampai lupa rumus ini. Setengah, 2/3 atau 3/4. Setengah itu LP-nya siapa, 2/3 LP-nya siapa, 3/4 LP-nya siapa. Semuanya dikalikan dengan bagian ab intestatnya.
ahli waris atau legitimaris. Ini rumus dasar perhitungan LP. Lalu ada lagi ketentuan pasal 916A. Ini merupakan pasal tambahan untuk melengkapi ketentuan mengenai perhitungan LP yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya 914, 915 dan 916. Silahkan Anda pelajari, Anda cermati, dan Anda buka KUH Perdata dalam pasal 916A. Pengaturan dalam pasal 916A dapat kita jelaskan seperti ini, bahwa apabila dalam rangka melakukan perhitungan LP harus diperhatikan adanya 3 pihak. Sekali lagi, apabila dalam menghitung LP legitima porsi harus diperhatikan ada 3 pihak. 3 pihak ini maksudnya adalah, pertama, ada legitimaris, orang yang berhak atas bagian LP. Yang kedua, ada ahli waris undang-undang tetapi bukan legitimaris. Lalu yang ketiga adalah pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini adalah orang lain selain pewaris dan ahli waris undang-undang, termasuk legitimaris. Sekali lagi, ketentuan pasal 916A ini merupakan pasal pelengkap dari ketentuan pasal sebelumnya 914, 915, 916. Apabila dalam rangka menghitung LP harus diperhatikan adanya 3 pihak, adanya legitimaris, adanya ahli waris undang-undang, dan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris, dan ada pihak ketiga penerima hibah dan wasiat. Dalam hal ini, cara menghitung LP-nya dengan tidak memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Sekali lagi, dalam peristiwa ini, cara menghitung LP para legitimaris dengan tidak memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Kenapa harus begitu? Kita bisa memahami bahwa hadirnya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris bisa merugikan para legitimaris dan menguntungkan pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Sekali lagi, hadirnya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris akan merugikan atau dapat menimbulkan kerugian bagi para legitimaris. Kenapa? Karena LP-nya menjadi lebih kecil. Kalau LP-nya, bagian LP-nya menjadi lebih kecil, maka bagian bebas dari harta warisan akan menjadi semakin besar, dan ini akan menguntungkan para penerima hibah atau penerima wasiat. Oleh karena itu, pasal 916A menentukan apabila dalam rangka menghitung LP harus diperhatikan adanya 3 pihak. Terdapat 3 pihak, ada legitimaris, ada ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris, dan ada pihak ketiga penerima hibah atau wasiat. Maka menghitung LP-nya para legitimaris
dengan tanpa memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Saya berikan contoh sebagai berikut. Contoh pertama, seorang pewaris P meninggal dunia meninggalkan 3 orang ahli waris. Pertama, seorang istri A dan 2 orang anak B dan C. P selaku pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 ahli waris. Yang pertama A, istri, dan BC, para anak-anak pewaris. Kita lihat A sebagai istri ini merupakan ahli waris undang-undang tetapi bukan legitimaris. A adalah ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Sedangkan B dan C adalah para anak dan merupakan legitimaris. Apabila selain A, B, dan C lalu ada pihak ketiga penerima hibah dan wasiat, maka hadirnya A bisa merugikan B dan C, merugikan LP-nya B dan C, dan menguntungkan pihak ketiga penerima hibah atau wasiat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat. Dengan adanya A, maka bagian ab intestat B dan C dalam pewarisan undang-undang masing-masing berhak atas sepertiga bagian. Ya, karena ada 3 ahli waris A, B, C, kedudukannya sama, haknya sama. Dalam pewarisan undang-undang dengan adanya A, maka bagian B dan C masing-masing sepertiga bagian. Kalau bagian ab intestatnya sepertiga bagian, maka besarnya LP-nya B dan C adalah 2/3 kali sepertiga. 2/3 ini rumus LP dalam hal rumus LP anak dalam hal anaknya 2, yaitu sebesar 2/3. Dalam hal ini LP-nya B dan C adalah 2/3 kali sepertiga, yaitu sebesar 2/9. Seandainya tidak ada A, ahli waris undang-undang hanya B dan C, maka bagian ab intestat B dan C adalah setengah, sehingga LP-nya menjadi sebesar 2/3 kali setengah atau sebesar sepertiga warisan, sepertiga bagian. Nah, oleh karena itu, agar kehadiran A, adanya A tidak menimbulkan kerugian bagi legitimaris dan sebaliknya juga tidak menguntungkan pihak ketiga, maka ketentuan pasal 916A menetapkan cara menghitung LP-nya B dan C adalah dengan tidak memperhitungkan adanya A, sehingga yang dipakai adalah perhitungan yang terakhir. LP-nya BC bukan 2/9, tetapi masing-masing LP-nya adalah sepertiga. Ya, ini apabila di samping A, B, dan C ada pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Ini pewarisan golongan 1. Peristiwa lain di dalam pewarisan golongan 2. Dalam pewarisan golongan 2 ini juga bisa muncul di mana peserta ahli waris terdiri dari legitimaris
dan ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Contohnya, P pewaris meninggal dunia meninggalkan 2 orang tua A dan B dan 4 orang saudara C, D, E, F. AB ini merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sehingga merupakan legitimaris. Sedangkan C, D, E, F merupakan keluarga sedarah dalam garis menyimpang sehingga bukan legitimaris. Kita lihat dengan hadirnya C, D, E, F menjadi ahli waris, dia merupakan ahli waris undang-undang tetapi bukan legitimaris. Dengan adanya C, D, E, F, maka bagian ab intestat A dan B masing-masing seperempat. Karena bagian ab intestatnya seperempat, maka bagian LP-nya adalah setengah kali seperempat. Setengah ini rumus LP orang tua, yaitu setengah bagian kali bagian ab intestat. Dalam contoh ini bagian ab intestat A dan B adalah seperempat, maka LP-nya setengah kali seperempat atau seperdelapan. LPA seperdelapan, LPB seperdelapan. Seandainya tidak ada C, D, E, F, maka bagian ab intestat A dan B masing-masing adalah setengah. Maka LP-nya A dan B menjadi setengah kali setengah, yaitu sebesar seperempat. Kita lihat dengan adanya C, D, E, F, LP-nya hanya seperdelapan. Tanpa adanya C, D, E, F, LP-nya menjadi sebesar seperempat. Nah, oleh karena itu apabila di samping AB, C, D, E, F kemudian ada pihak ketiga penerima hibah dan wasiat, hibah atau wasiat, supaya tidak merugikan AB, tidak mengurangi LP-nya A dan B, dan tidak berakibat menguntungkan pihak ketiga penerima hibah ataupun wasiat, maka cara menghitung LP-nya A dan B dengan tidak memperhitungkan adanya C, D, E, F. Maka yang dipakai LP-nya A dan B menjadi masing-masing seperempat. Perhatikan ketentuan pasal 916A ini hanya berlaku apabila dalam rangka menghitung LP harus diperhatikan adanya 3 pihak. Pertama, adanya legitimaris. Yang kedua, adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Dan yang ketiga, adanya pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Sekarang kita akan mempelajari pasal selanjutnya, yaitu pasal 920. Pasal 920 mengatakan terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang masih hidup maupun selaku wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan atau inkorting bila mana warisan terbuka. Ketentuan pasal ini memberikan satu penggambaran situasi atau keadaan di mana ada ketetapan pewaris baik melalui hibah ataupun melalui wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak, atau ada tindakan pewaris melalui hibah atau melalui wasiat yang melanggar atau menjadikan bagian mutlaknya para legitimaris ini menjadi terkurangi atau berkurang.
Maka apa yang bisa dilakukan? Kelebihan atau bagian yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak bisa dimintakan pengurangan atau pemotongan atau inkorporasi. Tetapi siapa yang boleh mengajukan tuntutan? Menurut ketentuan pasal 920, yang boleh mengajukan tuntutan adalah hanya atas tuntutan para legitimaris atau para kuasanya. Jadi yang berhak menuntut hanyalah para legitimaris, orang yang berhak atas bagian LP. Seandainya para legitimaris tidak mengajukan tuntutan, maka wasiat ataupun hibah yang melanggar LP tetap sah, tetap berjalan, tetap bisa dilaksanakan. Pengurangan atau inkorting terhadap wasiat ataupun hibah hanya dilakukan apabila para legitimaris mengajukan tuntutan. Sekali lagi, yang berhak mengajukan tuntutan atas pelanggaran LP hanyalah para legitimaris. Orang lain selain legitimaris tidak berhak mengajukan tuntutan atas tindakan pewaris melakukan hibah atau membuat wasiat. Selanjutnya ketentuan pasal 921. Pasal ini mengatur mengenai bagaimana cara menghitung LP. Kalau pasal sebelumnya mengatur mengenai rumus LP, pasal 921 mengatur mengenai bagaimana melakukan perhitungan LP. Ada beberapa tahapan untuk melakukan perhitungan LP. Silakan Anda cermati, Anda buka ketentuan pasal 921. Dari ketentuan pasal 921, untuk melakukan perhitungan LP, langkah yang pertama adalah dengan menjumlahkan antara harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris. Kalau pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah. Sekali lagi, untuk melakukan perhitungan LP, langkah pertama adalah dengan menjumlahkan harta warisan yang ada dengan hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris. Setelah menjumlahkan warisan dengan hibah, lalu dikurangi utang-utang pewaris kalau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan utang. Dari hasil penjumlahan warisan ditambah hibah lalu dikurangi utang-utang pewaris, maka dari jumlah inilah LP dihitung. Jadi besarnya LP itu dihitung dari hasil penjumlahan warisan ditambah hibah dikurangi utang. Berkaitan dengan hibah, hibah itu sudah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Bisa jadi rentang waktu antara hibah itu diberikan dengan saat matinya pewaris, rentang waktunya cukup lama, sehingga perlu diatur mengenai bagaimana cara menilai hibah. Berdasarkan pasal 921, di sini juga diberikan
ketentuan bagaimana cara menilai hibah, yaitu yang pertama mengenai wujud barang. Wujud barang dilihat berdasarkan kondisi barang saat hibah diberikan. Sekali lagi, mengenai barang dilihat kondisi barang saat barang diberikan. Sedangkan mengenai harganya dihitung pada saat terbukanya warisan, atau secara real dihitung saat warisan itu dibagi. Untuk menilai barang dilihat saat barang diberikan. Sebagai contoh, pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah berupa mobil. Mobilnya pada saat diberikan adalah mobil baru. Ketika warisan dibagi atau ketika pewaris meninggal dunia, mobilnya sudah menjadi mobil yang tua, yang harganya otomatis sangat jauh berbeda dengan mobil baru. Nah, walaupun sekarang kondisi mobil itu sudah menjadi mobil tua, tetapi pada saat diberikan adalah mobil baru, maka menilai hibahnya adalah tetap dilihat seandainya mobil baru seperti itu dengan harga sekarang. Jadi sekali lagi, bagaimana menilai hibah adalah barangnya, wujud barang dilihat saat hibah diberikan, sedangkan mengenai harganya menurut harga sekarang. Contoh lain, misalkan hibah berupa tanah. Pada saat tanah diberikan, tanah itu merupakan tanah yang di tempat yang sangat tidak strategis, yang nilainya sangat murah. Misalkan ya, pewaris memberikan sebidang tanah yang dilihat dari kelas tanahnya ini bukan kelas yang tinggi, tanah yang di pinggir maksudnya bukan tanah yang strategis ya, dan harganya sangat murah. Ketika pewaris mati, tanah itu menjadi tanah yang strategis karena ada dibuka jalan baru. Tadinya tidak ada akses jalan, hanya jalan setapak, sekarang ada jalan baru, sehingga harga tanah menjadi meningkat. Nah, cara menilai hibahnya bukan dilihat sekarang, kondisi sekarang tanah itu menjadi tanah yang mahal, tetap dengan melihat tanah pada saat diberikan, tetapi dengan harga sekarang. Bukan dilihat dari kondisi tanah sekarang yang sudah menjadi tanah yang strategis, tapi tetap dilihat seperti tanah pada saat diberikan dalam kondisi dalam tempat yang sangat yang tidak ada akses jalan dan sebagainya, tetapi dengan harga sekarang. Ini cara menilai hibah. Selanjutnya, ketentuan pasal 921 menetapkan untuk menghitung LP kita harus melakukan penjumlahan antara harta warisan dengan hibah. Berbicara tentang penjumlahan warisan dengan hibah, kita harus ingat ketentuan mengenai inbranch. Ini yang kita bicarakan dalam pertemuan pertama tentang inbranch. Inbranch itu juga memperhitungkan hibah yang pernah diterima oleh ahli waris dari pewarisnya.
pada saat diadakan pembagian warisannya pewaris. Dalam perhitungan inbring juga dilakukan penjumlahan warisan dengan hibah. Dalam menghitung LP juga dilakukan penjumlahan warisan dan hibah. Ini ada ketentuan yang sama-sama menjumlahkan warisan dengan hibah. Tetapi antara inbring dan LP ini akan berbeda akibat hukumnya. Bedanya di mana? Dalam rangka menghitung dalam rangka melakukan inbring, tidak semua hibah dihitung. Dalam rangka melakukan inbring, tidak semua hibah dihitung. Hibah yang dihitung adalah hibah-hibah yang diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Kalau hibah yang dihitung adalah hibah yang diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Saya ralat ya, tidak semua ahli waris dalam garis lurus, tapi ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Kalau penerima hibah adalah para keturunan pewaris, ini wajib di inbring. Sedangkan hibah yang diberikan kepada orang lain selain keturunan tidak perlu di inbring. Sedangkan dalam rangka menghitung LP, semua hibah dihitung. Sekali lagi, dalam rangka menghitung inbring, tidak semua hibah dihitung. Tetapi dalam rangka menghitung LP, semua hibah dihitung kepada siapapun. Yang kedua, dalam rangka melakukan inbring ini tidak akan berakibat hibahnya dikurangi. Dalam rangka melakukan inbring tidak akan membawa akibat berkurangnya bagian hibah, karena inbring tidak untuk mengurangi hibah. Sebaliknya, dalam rangka menghitung LP dapat berakibat hibah itu dikurangi atau diinkorting. Apabila dengan adanya hibah, bagian LP-nya para legitimaris menjadi berkurang. Sekali lagi, dalam rangka melakukan inbring tidak akan berakibat hibah itu berkurang, tetapi dalam rangka menghitung LP bisa menimbulkan akibat hibah itu dipotong atau dikurangi atau diinkorting. Baiklah, sekarang kita berikan contoh bagaimana menghitung bagian LP dan bagian bebas dari suatu harta warisan. Contoh pertama, pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak. Sekali lagi, pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak, A dan B. Dalam hal ini berapa LP anak, berapa LP A, dan berapa LPB. Pertama, kita harus mengetahui dulu berapa besarnya bagian ab intestat A dan bagian ab intestat B. Karena ahli warisnya hanya 2 orang anak, A dan B, maka bagian ab intestat A dan B masing-masing setengah. Lalu LP-nya berapa? Rumus LP anak yang jumlah anak adalah 2 adalah sebesar 2/3 kali bagian ab intestat. Maka LP-nya A dan LP-nya B adalah 2/3 kali setengah. LPA 1/3, LPB
sepertiga. Maka total LP adalah 2/3 warisan. Dengan demikian, bagian bebasnya adalah sepertiga warisan. Kalau anaknya 2, LP-nya 2/3. Bagian bebasnya adalah sebesar sepertiga. Contoh lain, pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 5 orang anak, A, B, C, D, dan E. Karena pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari 5 orang anak, maka bagian ab intestat masing-masing anak adalah 1/5. Lalu berapa LP-nya? Rumusnya 3/4, karena anaknya lebih dari 2. Sehingga LP A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E masing-masing adalah 3/4 kali 1/5, atau totalnya adalah 3/20. LP masing-masing A, B, C, D, E adalah 3/20. Berarti total LP adalah 3/4. 3/20 kali 5, 3/4. Dengan demikian, bagian bebas harta warisan adalah 1/4. Maksud bagian bebas adalah bagian yang bisa ditetapkan oleh pewaris melalui hibah atau wasiat, yang aman, bebas dari gugatan para legitimaris. Contoh lain. Ini pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, A, B, dan C. Pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, A, B, dan C. Pewaris meninggalkan harta warisan sejumlah atau senilai 100 juta misalkan. Pewaris meninggalkan harta warisan senilai 100 juta. Misalkan pewaris semasa hidupnya ternyata pernah memberikan hibah kepada pihak ketiga, kepada X, misalkan senilai 50 juta. Nah, bagaimana cara kita melakukan pembagian warisan di mana pewaris meninggalkan harta warisan 100 juta, lalu semasa hidupnya pernah memberikan hibah senilai 50 juta. Yang jadi pertanyaan adalah karena ahli waris B adalah para legitimaris, orang-orang yang berhak atas bagian LP, bagian legitime porsi. Dengan adanya hibah yang dilakukan oleh pewaris, maka akan muncul satu pertanyaan, apakah hibah yang diberikan kepada X melanggar LP-nya A, B, C ataukah tidak? Kalau tidak melanggar LP, maka hibah itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi kalau melanggar LP, maka ada kemungkinan bisa dapat dituntut oleh A, B, dan C. Maka sekarang bagaimana cara kita melakukan perhitungan pembagian warisan? Dalam contoh seperti ini, di mana ada warisan dan ada hibah, langkah pertama adalah kita melakukan pembagian warisan terhadap harta warisan yang ada. Setelah dilakukan pembagian warisan, baru dilakukan perhitungan LP atau kita lakukan kontrol LP untuk mengetahui apakah hibah yang pernah
dilakukan oleh pewaris itu melanggar LP ataukah tidak. Sekali lagi, langkah pertama adalah melakukan pembagian warisan terhadap harta warisan yang ada. Harta warisan yang ada sebesar 100, sedangkan ahli warisnya ada 3 orang anak, A, B, dan C. Maka 100 ini dibagi 3, maka masing-masing akan mendapatkan 33,33. Dari pembagian warisan yang ada, 100 dibagi 3 masing-masing 33,33. Selanjutnya, untuk bisa mengetahui apakah hibah kepada X melanggar LP-nya ABC ataukah tidak, kita lakukan kontrol LP, perhitungan LP. Bagaimana melakukan perhitungan LP? Langkah pertama, melakukan penjumlahan warisan dengan hibah. Warisannya 100, hibahnya 50, ketemunya 150. Seandainya warisannya adalah 150, maka bagian ab intestat ABC adalah masing-masing sepertiga kali 150 atau sejumlah 50. Dengan demikian, LP-nya A, LP-nya B dan C adalah 3/4 kali 50. Kenapa 3/4? Karena anaknya lebih dari 2. LP-nya ABC adalah 3/4 kali 50, yaitu sebesar 37,5, atau total LP 37,5 kali 3. Kita lihat di sini, LP-nya ABC adalah sebesar 37,5. Sedangkan mereka ABC baru menerima pembagian warisan sebesar 33,33 di bawah LP-nya. Ini menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris kepada X melanggar LP atau mengakibatkan LP-nya ABC berkurang. Nah, dalam hal demikian, maka harus dilakukan inkorting atau pengurangan hibah. Bagaimana cara melakukan? Dari 150 itu berikan kepada ABC masing-masing 37,5, sehingga hibah kepada X maksimal adalah 37,5. Atau kita hitung, ABC baru menerima 33,33, sedangkan total LP-nya adalah 37,5 kali 3. Nah, kekurangan inilah, kekurangannya adalah 4,2 lah, kurang lebih 4,2 kali 3. Nah, kekurangan ini mengambil atau memotong bagian hibah yang diberikan kepada X. Berapa besar yang dipotong? Dalam kasus ini, X dipotong, hibah kepada X dipotong sebesar 12,5, sehingga masing-masing A, B, C, dan X masing-masing sebesar 37,5. Ini contoh hibah yang melanggar LP. Misalkan pewaris meninggalkan warisan senilai 240. Pewaris meninggalkan warisan senilai 240.
Di samping itu, pewaris membuat wasiat yang memberikan kepada E 15 juta, kepada F 15 juta, dan kepada G 10 juta. Lalu semasa hidupnya P pernah memberikan hibah kepada B 30, kepada C 10, dan kepada H 10, juga kepada I 10. Kalau ditanyakan siapa ahli waris P dan bagaimana menghitung pembagian warisan di antara para ahli waris P, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada warisan, ada wasiat, ada hibah. Kalau contoh sebelumnya kita hanya berbicara ada warisan dan ada hibah. Sekarang lebih lengkap lagi, ada warisan, ada wasiat, dan ada hibah. Kalau ditanyakan siapa ahli waris P, dalam soal ini, dalam kasus ini, ahli waris P ini terdiri dari dua kelompok ahli waris, yaitu ahli waris undang-undang dan ahli waris wasiat. Ahli waris undang-undang adalah para anak-anak P, yaitu B, C, D. Lalu ahli waris wasiat siapa? Para penerima wasiat, dalam hal ini adalah E, F, dan G. Ahli waris wasiat adalah E, F, dan G. Sekarang, bagaimana melakukan pembagian warisan P? Kalau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, maka langkah pertama adalah laksanakan wasiat. Ini perhitungan masih di atas kertas, ya. Belum dibagi langsung diberikan kepada para ahli waris, tapi kita baru menghitung secara matematis, perhitungan di atas kertas dulu. Setelah ketemu yang sesuai, baru warisan itu betul-betul diberikan kepada para ahli waris. Pertama, laksanakan wasiat. Bagian F, bagian E, F, dan G, 15, 15, dan 10, totalnya adalah 40. Warisan sejumlah 240 setelah dikurangi untuk membayar wasiat, untuk melaksanakan wasiat, maka masih ada sisa warisan sejumlah 200. Warisan sejumlah 200 ini merupakan hak bagian B, C, D, ya. Yang berhak atas bagian warisan sejumlah 200 ini B, C, D. Bagaimana membagi warisan yang 200 di antara B, C, D? Karena di antara karena pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah. Kita lihat hibah yang dilakukan oleh pewaris, ada hibah kepada B, kepada C, kepada H, dan kepada I. Jadi ada 4 orang penerima hibah. Dalam hal ini kita harus mengetahui siapa di antara para penerima hibah yang wajib inbreng. Berdasarkan aturan mengenai inbreng, maka yang wajib inbreng adalah B dan C. Sedangkan H dan I penerima hibah yang tidak wajib inbreng. Jangan lupa ketentuan pasal 1086 angka 1 dan angka 2 yang mengatur mengenai inbreng. Siapa yang wajib inbreng. Nah,
Untuk melakukan pembagian warisan di antara ahli waris undang-undang harus dilakukan inbrank dulu. Hibah kepada B dan hibah kepada C 30 ditambah 10 ditambah 200, maka ketemu angka 240. 240 ini dibagi 3 di antara B dan C masing-masing sebesar 80. 80 ini bagi B, maka B ini mendapatkan 30 dari hibahnya dan dari warisan mendapatkan 50. Bagi C mendapatkan bagian 10 dari hibah dan 70 dari warisan. Sedangkan D mendapatkan 80 semuanya dari warisan. Setelah melakukan pembayaran wasiat, setelah wasiat dikeluarkan, lalu melakukan pembagian warisan secara ab intestat, pembagian warisan menurut undang-undang. Karena di antara para ahli waris undang-undang adalah orang-orang yang berhak atas bagian legitima porsi, atau mereka adalah para legitimaris, sedangkan pewaris juga melakukan hibah dan meninggalkan wasiat, maka harus dilakukan kontrol LP, perhitungan LP, apakah wasiat dan hibah melanggar LP ataukah tidak. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan kontrol LP. Bagaimana cara melakukan perhitungan LP? Lakukan penjumlahan warisan dan hibah. Penjumlahan warisan dalam rangka penjumlahan hibah dengan warisan dalam rangka menghitung LP terdiri dari semua hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris. Kita lihat dalam contoh di atas, ketika melakukan inbrank, tidak semua hibah dihitung, hanya hibah kepada B dan C. Hibah kepada H dan I tidak dihitung. Tetapi dalam rangka menghitung LP, semua hibah dihitung. Pada B, C, H, dan I semuanya dihitung. Semua hibah totalnya 60 ditambah seluruh warisan sebesar 240, maka terdapat angka 300. Dari angka 300 inilah LP dihitung. Sekarang kita terapkan rumus LP. Berapa rumus LP-nya BCD? Karena BCD merupakan anak dan jumlah anak adalah 3, maka rumus LP-nya adalah 3/4 kali bagian ab intestat. Berapa bagian ab intestat BCD? Seandainya warisannya adalah 300, maka bagian ab intestat BCD masing-masing adalah 100. Berapa LP-nya? LP-nya adalah 3/4 kali 100, yaitu sebesar 75. Kita lihat dalam pembagian warisan menurut undang-undang, BCD bagiannya adalah 80, sedangkan LP-nya hanya 75. Berarti para ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan yang lebih tinggi dibandingkan LP-nya. Maka kesimpulannya, wasiat maupun hibah tidak melanggar LP, sehingga wasiat dan hibah tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh pewaris. Wasiat tidak dikurangi, hibah juga tidak dikurangi. Dalam contoh ini, wasiat dan hibah tidak melanggar LP. Contoh lain,
Di sini juga ada wasiat dan ada hibah. P, pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, A, 4 orang anak, B, C, D, E, seorang menantu yaitu H, seorang cucu yaitu I, dan 2 orang tua F dan G. Kalau misalkan warisan P adalah 300. Kalau misalkan warisan P adalah 300. Lalu pewaris juga meninggalkan wasiat kepada F20, kepada G20, dan kepada I10. Pewaris meninggalkan warisan sejumlah 300 juta misalkan, lalu meninggalkan wasiat yang memberikan kepada F20 juta, kepada G20 juta, dan kepada I10 juta. Lalu semasa hidupnya P pernah memberikan hibah kepada H senilai 10 juta. Kalau ditanyakan siapa ahli waris P dan bagaimana pembagian warisan di antara para ahli waris P. Di sini sama. Siapa ahli waris P? Ahli waris P terdiri dari ahli waris undang-undang, yaitu A, B, C, D, dan E. Sekali lagi, ahli waris undang-undang adalah A, B, C, D, dan E, istri dan anak-anak pewaris. Mereka adalah ahli waris golongan 1. H dan I, H bukan ahli waris, I juga tertutup hak warisnya oleh B, C, D, E. Sedangkan FG tidak berhak mewaris dalam pewarisan undang-undang. Ahli waris undang-undang adalah A, B, C, D. Tapi ada ahli waris penerima wasiat, yaitu F, G, dan I. Ahli waris undang-undang A, B, C, D, E. Ahli waris testamen, ahli waris wasiat adalah F, G, I. Bagaimana melakukan pembagian warisan? Karena pewaris meninggalkan wasiat, maka wasiat dilaksanakan dulu. Wasiatnya berjumlah 500, maka harta warisan sebesar 300 diambil 50, sisanya 250. 250 ini dibagi di antara A, B, C, D, dan E, masing-masing 50. 1/5 kali 250. Jadi 50 ini merupakan bagian ab intestat A, B, C, D, E. Lalu siapa di antara di antara para ahli waris undang-undang terdapat B, C, D, E yang berhak atas bagian mutlak atau bagian legitime porsi. Kita hitung berapa LP-nya B, C, D, E. Karena anaknya lebih dari 2, rumusnya adalah 3/4 kali bagian ab intestat. Berapa LP-nya B, C, D, E? Dalam hal ini 3/4 kali 1/4 kali 360. 360 ini dari mana? Dari penjumlahan warisan dan hibah.
warisannya 300, hibahnya 10. Maaf, ini tulisannya keliru, ini bukan 360, mestinya 310 ya. Karena harta warisannya 300, hibahnya 10. Maka LPBCDE mestinya adalah 3/4 kali 1/4 kali 310. Maka akan ketemu angka LP-nya BCDE masing-masing adalah 58,125. Kita lihat LP-nya BCDE adalah 58,125. Sedangkan mereka baru menerima pembagian warisan sebesar 50. Dari perbedaan LP dengan pembagian warisan menunjukkan lebih besar LP-nya. Ini berarti terjadi pelanggaran terhadap LP. Terjadi pelanggaran terhadap LP. Oleh karena itu harus dilakukan pengurangan, harus dilakukan inkorting supaya LP-nya para legitimaris terpenuhi. Berapa kekurangan LP? LP-nya adalah 58,125 kali 4. Mereka baru menerima 50, LP-nya 58, berarti kurangnya adalah 8,125 kali 4. Yaitu totalnya adalah 32,5. Ini kekurangan LP. Lalu memotong LP-nya, untuk memenuhi LP ini harus dipotong dari mana? Harus melakukan inkorting kemana? Karena ada wasiat dan ada hibah, maka yang pertama adalah memotong wasiat. Total wasiat 50, diambil kekurangan LP 32,5. Sisanya hanya 17,5. Dari total 50 wasiat diambil 32,5, sehingga hanya tersisa 17,5. Artinya apa? Wasiat kepada F, G, dan I tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Masing-masing semuanya hanya berhak atas 17,5. Sekarang 17,5 ini dikembalikan kepada F, G, dan I. Berapa yang diterima F, G, dan I? Di sini kita lakukan perhitungan. Berapa yang diterima F, G, dan I? Yang diterima F yang tadinya 20, maka sekarang F hanya berhak atas bagian sebesar 7 juta. Ya. Kita akan mengembalikan angka 17,5 kepada F, G, dan I. Ini pakai rumus. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah bagian F dibagi total wasiat kali bagian sisa 20/50 kali 17,5. Maka akan ketemu angka 7. Bagian G juga sama, karena dia mendapatkan wasiat sebesar 20, maka B akan berbagi 20/50 kali 17,5.
F dan G mendapatkan masing-masing 7, sedangkan I bagiannya adalah 1/5 kali 17,5, karena 10/50 atau 1/5 kali 17,5, sehingga I mendapatkan 3,5. Kesimpulannya, wasiat kepada F, G, dan I melanggar LP-nya B, C, D, E. Dalam contoh ini, hibah yang diberikan kepada H tidak melanggar LP karena memotong wasiat masih cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Materi terakhir mengenai inkorting. Bagaimana melakukan pemotongan hibah atau wasiat. Untuk melakukan inkorting, itu prinsipnya atau asasnya dimulai dari pemberian yang paling akhir menuju pemberian yang lebih lama atau lebih tua. Kalau mau melakukan inkorting, dimulai dari pemberian yang paling akhir baru berpindah kepada pemberian yang lebih tua. Kalau dihubungkan antara wasiat dengan hibah, maka yang lebih tua adalah hibahnya, maka yang dipotong lebih dulu adalah wasiatnya. Dasarnya adalah pasal 924. Di sana dikatakan segala hibah tidak boleh dikurangi kecuali apabila barang-barang yang diwasiatkan tidak cukup guna memenuhi bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila harus dilakukan pemotongan hibah, maka dimulai dari hibah yang paling akhir menuju hibah yang lebih tua. Dari ketentuan pasal 924 ini, untuk melakukan pemotongan pertama dimulai dari memotong wasiat kalau pewaris meninggalkan wasiat. Kalau memotong wasiat masih belum cukup, barulah memotong hibah. Dan kalau mau memotong hibah, harus dimulai hibah dari hibah yang paling akhir meningkat sampai pada hibah yang paling tua. Dalam pasal 926 ditentukan, inkorting terhadap wasiat dilakukan dengan tidak membedakan antara F-stelling dan lehat. Untuk melakukan inkorting tidak dibedakan antara F-stelling dan lehat. Mereka menanggung akibat hukum yang sama. Kesimpulannya, untuk melakukan inkorting berdasarkan pasal 924 dan 926, yaitu yang pertama melakukan pemotongan terhadap wasiat bila pewaris meninggalkan wasiat. Apabila memotong wasiat masih belum cukup, baru boleh memotong hibah. Dan kalau mau memotong hibah harus diawali dari hibah yang paling akhir, lalu meningkat. Kalau masih belum cukup, ke hibah yang lebih tua, lebih lama. Kalau masih belum cukup, memotong lagi kepada hibah yang lebih lama lagi, dan begitu seterusnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang perkuliahan hukum waris untuk materi utama. Selebihnya kita nanti tinggal melakukan pelatihan praktek perhitungan warisan, di mana pewaris meninggalkan wasiat dan atau melakukan hibah. Nanti kepada para mahasiswa harus bisa melakukan perhitungan LP, apakah hibah atau wasiat yang dilakukan oleh
seorang pewaris melanggar melanggar LP-nya para legitimaris ataukah tidak. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, inti dari materi yang kita bicarakan di dalam materi utama ini ada 3. Pertama, membahas tentang in-break, ya, membahas tentang in-break. Lalu membahas tentang legitime porsi, pembatasan terhadap kewenangan pewaris di dalam membuat wasiat. Yang ketiga, materi tentang inkorting, bagaimana memotong hibah atau wasiat guna memenuhi bagian mutlak. Selamat belajar, selamat berlatih. Saya pesankan untuk memahami materi ini harus banyak berlatih. Tanpa melalui latihan sendiri, latihan menjawab soal-soal hukum waris, Anda tidak akan bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses dan tercapai cita-cita Anda semua. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.